menolak jet pribadiku untuk jalan-jalan. Tapi kau tidak bisa menolak ini. Ini bukan untukmu, Bayu. Ini untuk mereka. Terima kasih, Tuan Tanaka. Di sebuah rumah sakit swasta termewah di Tokyo, Jepang, yang dindingnya dilapisi marmer putih dan berbau antiseptik mahal, seorang pemuda Indonesia bernama Bayu sedang mengepel lantai. Bayu bukanlah seorang dokter, bukan pula perawat. Dia hanyalah seorang tenaga kerja asing yang bertugas sebagai cleaning service shift malam. Punggungnya yang tegap tertutup seragam biru muda yang sedikit kusam, kontras dengan jas putih bersih para dokter yang lalu lalang dengan angkuh. Meski pekerjaannya dianggap rendahan, mata Bayu memiliki sorot kecerdasan yang disembunyikan di balik sikap tunduknya. Malam itu, suasana di lantai VIP sangat tegang. Para dokter spesialis terbaik dari seluruh Jepang, bahkan beberapa didatangkan dari Eropa, berkumpul di depan kamar VIP nomor 101. Di dalam kamar itu terbaring Kenjiro Tanaka, seorang taipan properti dan teknologi yang kekayaannya konon bisa membeli sebuah pulau kecil. Namun, kekayaan itu tidak berdaya melawan penyakit misterius yang melumpuhkan seluruh saraf motoriknya. Tanaka sudah koma selama 3 bulan, dan tubuhnya kian menyusut, seolah dimakan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bayu menghentikan gerakan pelnya sejenak ketika mendengar suara bentakan keras dari arah kerumunan dokter. Kepala rumah sakit, Dr. Sato, sedang memarahi timnya karena kegagalan terapi terbaru. Kalian semua tidak berguna. Tuan Tanaka membayar kita miliaran yen bukan untuk melihatnya mati perlahan. Teriak Dr. Sato. Wajahnya memerah menahan amarah. Bayu hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Namun telinganya menangkap setiap keluhan medis yang mereka diskusikan. Di kampung halamannya di Jawa Tengah, Bayu sebenarnya adalah cucu dari seorang tabib legendaris. Sejak kecil, ia diajari mengenali titik-titik meridian tubuh, aliran darah, dan ramuan herbal. Namun, ilmu itu tidak laku di dunia modern yang serba sertifikat. Kemiskinan memaksanya merantau ke Jepang sebagai kuli, berharap bisa melunasi hutang orang tuanya. Tidak ada yang tahu bahwa pemuda yang sedang membersihkan noda kopi di lantai itu memiliki mata batin medis yang lebih tajam dari mesin MRI sekalipun. Saat Bayu hendak bergeser ke lorong lain, pintu kamar VIP terbuka. Seorang wanita muda yang cantik namun berwajah sangat sedih keluar. Dia adalah Haruka, putri tunggal Kenjiro Tanaka. Matanya sembab karena menangis. Di tangannya, ia memegang sebuah dokumen pernyataan menyerah dari tim dokter Amerika. Haruka menatap kosong ke arah koridor, seolah harapan hidupnya baru saja dicabut paksa. Tanpa sadar, Bayu menatap Haruka dengan rasa iba yang mendalam. Tatapan mereka bertemu sesaat. Biasanya, orang kaya di sana akan memandang jijik pada petugas kebersihan, tetapi Haruka melihat ketulusan di mata Bayu. Namun, momen itu rusak ketika Dr. Sato menyadari kehadiran Bayu. "Hei, kamu, kenapa bengong di situ? Cepat bersihkan toilet di ujung lorong. Jangan kotori pemandangan di sini," bentaknya kasar. Bayu mengangguk sopan. "Hai, sumimasen," ucapnya dengan logat Jepang yang fasih namun tetap merendah. Ia menyeret ember pelnya menjauh. Namun, dalam hatinya, darahnya mendidih. Bukan karena hinaan itu, melainkan karena ia tahu diagnosa para dokter itu salah. Ia sempat mengintip ke dalam kamar saat pintu terbuka. Ia melihat aura warna kulit Tanaka dan posisi tidurnya. Itu bukan kelumpuhan otak permanen seperti yang mereka kira. Itu adalah penyumbatan energi fatal di tulang ekor. Malam semakin larut, dan Bayu menyelesaikan pekerjaannya dengan pikiran berkecamuk. Ia tahu ia bisa melakukan sesuatu. Tapi siapa yang akan percaya pada seorang tukang bersih-bersih dari negara berkembang? Di Jepang, hierarki adalah segalanya. Melangkahi wewenang dokter sama saja dengan bunuh diri karir. Namun, bayangan wajah sedih Haruka dan penderitaan Tanaka terus menghantuinya. Saat istirahat makan malam di kantin karyawan yang sepi, Bayu membuka bekal nasi kepalnya yang dingin. Teman sesama TKI, Budi, duduk di sebelahnya. "Kenapa mukamu kusut, Yu?" Dimarahin si Sato lagi, tanya Budi. Bayu menghela napas panjang. "Bukan soal itu, Bud. Aku tahu cara menyembuhkan orang kaya di kamar 101 itu. Tapi aku tidak punya jalan.
bisik Bayu. Budi tertawa kecil, mengira Bayu sedang berhayal karena kelelahan. Sudahlah, jangan mimpi. Kita ini cuma sekrup kecil di mesin raksasa Jepang. Kerja, kumpulin yen, pulang, bikin rumah. Itu saja. Keesokan harinya, berita besar mengguncang seluruh Jepang. Kenjiro Tanaka, dalam sisa-sisa kesadarannya yang timbul tenggelam, membuat sebuah wasiat video yang disiarkan di seluruh stasiun televisi nasional. Wajahnya yang pucat pasi namun dengan mata yang masih menyala penuh ambisi, berbicara terbata-bata. Ia sudah muak dengan prosedur medis konvensional yang menyiksanya tanpa hasil. Siapapun di dunia ini, entah dokter, dukun, atau orang biasa, jika kalian bisa membuatku berdiri dan berjalan lagi dalam waktu 1 minggu. Suara Tanaka terdengar parau namun tegas. Aku akan memberikan jet pribadi Gulfstream G650R milikku, lengkap dengan sertifikat kepemilikannya, dan uang tunai 100 juta yen. Ini bukan lelucon. Aku ingin hidup. Pernyataan itu meledak seperti bom atom di tengah masyarakat. Jet pribadi itu harganya triliunan rupiah. Belum lagi uang tunainya. Rumah sakit tempat Bayu bekerja langsung dibanjiri oleh ribuan orang yang mengaku bisa menyembuhkan. Mulai dari profesor medis, ahli akupunktur dari Cina, hingga penipu yang membawa jimat palsu. Halaman rumah sakit berubah menjadi pasar malam yang kacau balau. Pihak keamanan rumah sakit kewalahan. Dr. Sato sangat marah. Ia merasa sayembara ini adalah penghinaan bagi kredibilitas medisnya. Ia memerintahkan keamanan untuk mengusir siapa saja yang tidak memiliki lisensi medis resmi. Ini rumah sakit, bukan sirkus. Teriaknya melalui pengeras suara. Namun, Haruka, sebagai wali ayahnya, bersikeras. Dia ingin mencoba segala cara karena sains sudah angkat tangan. Bayu menonton berita itu dari televisi kecil di ruang istirahat cleaning service. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan lagi soal uang atau jet pribadi baginya. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa warisan leluhurnya memiliki nilai. Ini adalah jalan untuk menolong nyawa yang sudah divonis mati. Namun, tantangannya adalah bagaimana cara ia bisa mendekati Tanaka tanpa diusir oleh satpam yang kini menjaga ketat lantai VIP. Di tengah keributan itu, Bayu melihat peluang. Karena banyaknya orang yang datang, sampah di lobi dan lorong menumpuk luar biasa. Petugas kebersihan diminta bekerja lembur. Bayu secara sukarela meminta ditempatkan di lantai VIP dengan alasan ia sudah terbiasa dengan prosedur sterilitas di sana. Pengawasnya, yang sedang pusing mengatur jadwal, langsung setuju tanpa curiga. Dengan masker menutupi sebagian wajahnya dan troli kebersihan di tangan, Bayu berhasil menembus barikade keamanan. Ia melihat antrean panjang, penyembuh, yang sedang diwawancarai oleh asisten pribadi Tanaka. Satu persatu mereka masuk, dan satu persatu keluar dengan wajah kecewa. Ada yang metodenya terlalu menyakitkan, ada yang hanya membual. Bayu terus bekerja sambil mengamati. Ia melihat seorang ahli dari Jerman membawa alat setrum saraf canggih. 15 menit kemudian, ahli itu keluar sambil menggelengkan kepala. Sarafnya sudah mati total. Tidak ada respons. Katanya kepada Haruka. Haruka tampak semakin putus asa. Ia duduk di kursi tunggu, menelungkupkan wajahnya ke tangan. Saat itulah Bayu memberanikan diri. Ia sengaja menumpahkan sedikit air di dekat kaki Haruka, lalu berjongkok untuk membersihkannya. Maafkan saya, Nona, ucapnya pelan. Haruka mengangkat wajahnya, matanya merah. Tidak apa-apa, jawabnya lemah. Nona, kata Bayu dengan suara sangat pelan, hampir seperti berbisik, agar tidak didengar oleh penjaga. Ayah Anda tidak sakit saraf otak. Dia mengalami kunci sukma di titik ekor naga. Alat medis barat tidak akan bisa mendeteksinya karena itu bukan fisik, tapi aliran energi yang tersumbat beku. Haruka terhenyak. Ia menatap petugas kebersihan di depannya dengan tatapan aneh. Istilah kunci sukma dan titik ekor naga terdengar sangat asing, seperti dongeng. Namun, ada keyakinan yang begitu kuat dalam suara pemuda itu. Apa maksudmu? Siapa kamu? Tanya Haruka,
sedikit waspada namun penasaran. Saya hanya orang yang membersihkan lantai, Nona. Tapi di kampung saya belajar tentang tubuh manusia dengan cara yang berbeda. Jawab Bayu, masih sambil menggosok lantai agar tidak menarik perhatian Dokter Sato yang berdiri tak jauh dari sana. Kaki ayah Anda dingin seperti es, bukan? Tapi telapak tangannya panas dan berkeringat saat malam. Mata Haruka membelalak. Detail itu benar sekali. Para dokter tidak pernah mempermasalahkan suhu telapak tangan yang panas. Menganggapnya hanya demam biasa. Tapi bagaimana petugas kebersihan ini bisa tahu? Bagaimana kau tahu? Desis Haruka. Saya melihat warna kulitnya kemarin, dan pola napasnya. Jawab Bayu. Jika Nona mengizinkan, saya hanya butuh 1 kali sentuhan di titik yang tepat untuk membuktikannya. Jika saya salah, Nona boleh memecat saya atau memenjarakan saya. Belum sempat Haruka menjawab, Dokter Sato datang menghampiri. Ia melihat Bayu sedang berbicara dengan Haruka. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan mengganggu Nona Haruka. Tugasmu membersihkan lantai, bukan mengobrol. Hardik Dokter Sato. Ia kemudian menoleh ke Haruka dengan senyum manis yang dipaksakan. Maafkan ketidaksopanan staf rendahan kami, Nona Haruka. Saya akan segera memecatnya. Tunggu. Potong Haruka tiba-tiba. Suaranya bergetar tapi ada ketegasan baru di sana. Ia teringat keputusasaan ayahnya dan kegagalan semua dokter bergelar profesor itu. Apa salahnya mencoba? Toh, tidak ada yang lebih buruk daripada kematian yang sudah di depan mata. Jangan pecat dia. Saya ingin bicara dengannya. Dokter Sato ternganga. Tapi Nona, dia hanya tukang pel. Dia tidak punya ijazah medis. Ini melanggar protokol rumah sakit. Ini rumah sakit milik keluarga saya, Dokter Sato. Jawab Haruka dingin. Dan ayah saya yang membuat aturan sayembara itu. Siapapun, katanya. Termasuk tukang pel ini. Haruka berdiri dan memberi isyarat pada Bayu. Ikut aku ke dalam. Jantung Bayu berdebar kencang saat ia meninggalkan alat pelnya dan berjalan di belakang Haruka. Melewati Dokter Sato yang menatapnya dengan pandangan membunuh. Tatapan Sato seolah berkata, kau akan tamat setelah ini, tikus kecil. Tapi Bayu tidak peduli. Ia melangkah masuk ke kamar VVIP yang dingin itu, tempat di mana nasibnya akan berubah selamanya. Di dalam kamar, tubuh Kenjiro Tanaka tampak rapuh di antara selang-selang infus dan monitor detak jantung. Suara, bip-bip. Monitor menjadi satu-satunya musik di ruangan itu. Bayu menarik napas dalam-dalam, memusatkan energinya. Ia tahu, ini bukan sekadar pijatan biasa. Ini adalah pertarungan energi. Bayu mendekati ranjang. Ia tidak langsung menyentuh. Ia mendekatkan telapak tangannya sekitar 5 cm di atas tubuh Tanaka, merasakan hawa panas dan dingin yang bertabrakan. Benar dugaan saya, gumam Bayu. Energi panas terjebak di atas. Energi dingin mematikan di bawah. Sarafnya tidak mati, hanya tertidur karena kedinginan. Di luar ruangan, berita bahwa seorang cleaning service Indonesia diizinkan memeriksa Kenjiro Tanaka menyebar cepat. Para dokter dan perawat berkumpul di depan kaca pengamat, tertawa mengejek. Lihat itu. Dia pikir dia siapa? Dukun? Cibir seorang perawat senior. Paling dia hanya ingin mencuri jam tangan Tuan Tanaka, sahut dokter lain. Dokter Sato mondar-mandir dengan gelisah. Jika orang rendahan ini berhasil melakukan sesuatu, sekecil apapun, reputasinya akan hancur. Ia sudah menyiapkan skenario untuk menuntut Bayu atas tuduhan malpraktik ilegal begitu Bayu menyentuh pasien. Polisi bahkan sudah dihubungi untuk bersiap di lobi. Kembali di dalam kamar, Bayu meminta izin kepada Haruka. Nona, saya akan menekan titik di telapak kaki dan leher belakang secara bersamaan. Ini akan sedikit mengejutkan Tuan Tanaka. Apakah Nona siap? Haruka mengangguk ragu. Lakukan. Tapi jika ayahku kesakitan, aku akan menghentikanmu. Bayu mulai bekerja. Ia tidak menggunakan alat apapun. Hanya jari jemarinya yang kasar karena kerja keras. Ia memijat lembut telapak kaki Tanaka,
mencari titik saraf yang terhubung langsung ke tulang belakang. Kemudian, dengan gerakan cepat yang tak terduga, ia menekan kuat titik di tengkuk leher Tanaka. Hening. 1 detik. 2 detik. Tidak ada reaksi. Dari luar kaca, para dokter mulai tertawa terbahak-bahak. Sudah kuduga. Hanya akting. Seru Dokter Sato puas. Ia membuka pintu kamar dengan kasar. Cukup sandiwara ini. Keluar kau sekarang. Keamanan. Tangkap dia. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar masuk dan mencengkeram lengan Bayu. Bayu tidak melawan. Ia hanya menatap tajam ke arah mata Tanaka yang masih tertutup. Tunggu sebentar lagi. Bisiknya. Bawa dia pergi. Penipu. Teriak Sato. Haruka pun tampak kecewa. Ia merasa bodoh telah mempercayai seorang petugas kebersihan. Ia memalingkan wajahnya. Tak tega melihat Bayu diseret keluar. Namun, tepat ketika Bayu hampir ditarik keluar pintu, terdengar suara lenguhan panjang dari arah ranjang. Semua orang terdiam. Dokter Sato membeku. Haruka berbalik cepat. Di monitor, grafik detak jantung yang tadinya monoton kini melonjak naik, menunjukkan aktivitas yang kuat. Kaki kanan Kenjiro Tanaka, yang sudah 3 bulan lumpuh total, tiba-tiba berkedut hebat. Sekali, 2 kali, lalu menendang selimut hingga tersingkap. Kejutan itu melanda ruangan seperti gelombang listrik. Dokter Sato berlari ke arah monitor, memeriksa apakah alatnya rusak. Tidak mungkin, ini pasti malfungsi alat, teriaknya panik. Tapi mata tidak bisa menipu. Kaki Tanaka bergerak. Bayu melepaskan diri dari cengkeraman satpam yang juga terpana. Ia merapikan seragamnya yang kusut. Itu baru pembuka kuncinya, kata Bayu tenang. Alirannya sudah mulai terbuka, tapi jalannya masih panjang. Haruka berlari memeluk kaki ayahnya, menangis histeris. Ayah! Ayah bergerak. Seruan itu membuat perawat lain ikut masuk. Suasana menjadi kacau antara keajaiban dan ketidakpercayaan. Kenjiro Tanaka perlahan membuka matanya. Matanya yang biasanya keruh kini tampak sedikit lebih jernih, meski masih terlihat sangat lelah. Ia mencoba bicara, namun suaranya hanya desis tak jelas. Namun, matanya tertuju pada pemuda berseragam biru di dekat pintu. Ada sorot pertanyaan di sana. Dokter Sato, yang tidak mau kehilangan muka, segera mengambil alih. Ini efek tertunda dari obat yang saya suntikan pagi tadi. Pasti itu. Reaksinya baru muncul sekarang. Klaimnya tanpa malu. Ia berusaha menutupi fakta bahwa pijatan Bayu lah pemicunya. Keluarkan petugas kebersihan ini. Dia mengganggu sterilitas ruangan saat pasien sedang pulih. Haruka berdiri tegak, menghapus air matanya. Wajahnya kini penuh amarah menatap Sato. Jangan bohong, dokter. Saya melihatnya sendiri. Ayah bereaksi tepat setelah dia menekan leher ayah. Obat Anda sudah diberikan berjam-jam lalu dan tidak ada hasil. Tapi Nona, secara medis itu tidak masuk akal. Pijatan tidak bisa menyembuhkan kelumpuhan saraf motorik, bantah Sato. Aku tidak peduli medis atau tidak. Yang aku peduli ayahku bergerak. Bentah Haruka. Ia menoleh pada Bayu. Siapa namamu? Bayu. Nona. Bayu, mulai detik ini, kau yang memimpin terapi ayahku. Dokter Sato dan timnya hanya akan menjadi asistenmu untuk memantau kondisi vital. Keputusan itu adalah tamparan keras bagi seluruh staf rumah sakit. Seorang TKI cleaning service menjadi pemimpin tim medis untuk orang terkaya di Jepang? Ini gila. Dokter Sato wajahnya merah pada menahan malu dan marah. Ini penghinaan terhadap profesi kami. Saya akan melaporkan ini ke Dewan Kode Etik. Laporkan saja. Tantang Haruka. Dan aku akan melaporkan ke seluruh media bahwa rumah sakit ini gagal menyembuhkan ayahku selama 3 bulan, sementara tukang bersih-bersih ini berhasil dalam 5 menit. Ancaman itu membungkam Sato. Ia tahu pengaruh keluarga Tanaka. Dengan berat hati dan dendam membara, Sato mundur. Namun, dalam hatinya, ia bersumpah akan mencari cara untuk menyabotase Bayu.
Ia tidak akan membiarkan seorang inlander mempermalukan Jepang. Bayu dipindahkan dari asrama karyawan yang sempit ke sebuah kamar tamu di sayap mensyah rumah sakit yang mewah, agar bisa siaga 24 jam. Perubahan nasib ini membuatnya pusing. Ia belum sempat menghubungi keluarganya di Indonesia. Ia hanya sempat mengirim pesan singkat pada Budi. "Doakan aku, Bud. Ini gila." Malam itu, saat Bayu sedang meracik minyak herbal yang ia bawa dari persediaan pribadinya, minyak yang dikirim ibunya dari kampung, pintu kamarnya diketuk kasar. 3 orang dokter muda, anak buah Sato, masuk tanpa izin. "Dengar, orang asing," kata salah satu dari mereka. Matanya menyipit penuh kebencian. "Kami tahu kau hanya memakai trik sulap atau hipnotis. Kau mungkin bisa menipu Nona Haruka yang sedang emosional, tapi kau tidak bisa menipu kami. Berhentilah sekarang, mengaku kalah, dan pergi dari Jepang. Kami akan berikan tiket pesawat dan uang saku." Tambah yang lain, melemparkan amplop tebal ke atas meja. "Tapi kalau kau teruskan, dan Tuan Tanaka mati di tanganmu, kau akan membusuk di penjara Jepang. Kau tahu kan, tingkat keberhasilan jaksa di sini 99%. Bayu menatap amplop itu, lalu menatap mata mereka satu persatu. Ia tersenyum tipis. "Terima kasih tawarannya. Tapi saya di sini bukan untuk uang suap kalian. Saya di sini karena saya sudah berjanji pada Nona Haruka. Dan di kampung saya, pantang bagi laki-laki menjilat ludah sendiri." "Dasar bodoh." Dokter itu hendak memukul meja, tapi rekannya menahan. "Biarkan saja. Kita lihat saat Tuan Tanaka mengalami komplikasi besok. Kita pastikan dia yang disalahkan." Mereka keluar dengan membanting pintu. Bayu menghela napas. Tangannya sedikit gemetar. Ia takut. Tentu saja. Ia sendirian di negeri orang, melawan sistem yang kuat. Tapi ia teringat wajah ibunya yang sakit-sakitan di kampung, yang butuh biaya berobat. Ia juga teringat janji jet mewah itu. Bukan, ia tidak butuh jetnya. Tapi jika ia berhasil, ia bisa menjualnya dan membangun rumah sakit gratis di desanya. Mimpi itu memberinya kekuatan. Ia kembali fokus pada ramuannya. Ia butuh jahe merah, serai, dan beberapa rempah yang sulit didapat di Tokyo. Ia harus memutar otak. Besok adalah hari pertama terapi intensif. Dan ia tahu, Dr. Sato tidak akan tinggal diam. Pagi hari di ruang VVIP. Semua peralatan canggih masih menyala. Tapi aroma ruangan itu berubah. Tidak lagi bau obat kimia yang menyengat, melainkan bau rempah hangat yang menenangkan. Bayu telah meletakkan beberapa mangkuk berisi air panas dan campuran herbal di sudut-sudut ruangan untuk aromaterapi. Dr. Sato masuk dengan masker berlapis. Seolah-olah bau rempah itu adalah racun. "Bau apa ini?" "Seperti dapur kotor," komplainnya. "Ini untuk membuka saluran pernapasan dan menenangkan saraf pasien, dokter," jawab Bayu tenang sambil mempersiapkan handuk panas. Bayu memulai terapinya. Ia tidak hanya memijat, tapi melakukan gerakan seperti totok pada titik-titik meridian di sepanjang tulang belakang Tanaka. Gerakannya ritmis, kadang lembut, kadang menghentak keras. Bagi orang awam, itu terlihat seperti penyiksaan. Tanaka mengerang kesakitan setiap kali Bayu menekan titik tertentu. "Hentikan!" Tekanan darahnya naik drastis. Teriak perawat yang memantau monitor. 180/110. "Ini berbahaya." Terus monitor. Perintah Bayu tegas. Nadanya berubah menjadi pemimpin. "Itu darah yang sedang mendobrak sumbatan. Kalau berhenti sekarang, dia akan lumpuh selamanya." Haruka yang berdiri di pojok ruangan meremas tangannya cemas. Keringat dingin mengucur di dahinya. Jeritan ayahnya menyayat hati. "Bayu, apakah harus sesakit ini?" tanyanya lirih. "Rasa sakit adalah tanda bahwa sarafnya masih hidup. Nona." "Bersabarlah," jawab Bayu tanpa menoleh. Keringat juga bercucuran di pelipisnya. Ia menggunakan tenaga dalamnya, prana, untuk disalurkan ke tubuh Tanaka. Ini sangat menguras energi fisiknya. Tiba-tiba, tubuh Tanaka kejang hebat. Monitor berbunyi nyaring. "Bip."
Bip, bip. Garis grafik menjadi tidak beraturan. Jantungnya fibrilasi. Siapkan alat pacu jantung. Teriak Sato kegirangan dalam hati. Akhirnya ia punya alasan. Minggir kau pembunuh. Kita harus melakukan CPR. Bayu didorong hingga terjatuh ke lantai. Tim dokter mengerumuni Tanaka dengan alat kejut listrik. Charge. 200 joule. Clear. Duar. Tubuh Tanaka tersentak. Tapi detak jantungnya tidak kembali normal. Malah semakin melemah. Dia cardia arrest. Kita kehilangan dia. Seru perawat. Wajah Haruka pucat pasi. Ia hampir pingsan. Bayu bangkit dari lantai dengan sisa tenaganya. Ia tahu apa yang terjadi. Listrik itu malah mengacaukan energi yang sedang ia tata. Ia harus bertindak nekat. Ia menerobos kerumunan dokter. Mendorong Sato hingga terpental. Jangan sentuh dia dengan listrik lagi, teriak Bayu. Ia mencengkeram dada kiri Tanaka, tepat di atas jantung, dan menghantamkan telapak tangannya dengan teknik pukulan tapak dewa, sebuah teknik pijat jantung kuno. Buk, apa yang kau lakukan? Kau memukul pasien, teriak Sato histeris. Bayu mengabaikannya. Ia memukul sekali lagi, lalu memijat kuat di sela iga. Bangun, bangun, bisik Bayu. 1 detik yang terasa selamanya. Tiba-tiba, Tanaka menarik napas panjang dan terbatu keras. Hah, uhuk. Monitor kembali berbunyi stabil. Detak jantungnya kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ruangan itu hening kembali. Dokter Sato terdiam 1000 bahasa. Ia baru saja melihat teknik RIGP, resusitasi jantung paru, yang tidak ada di buku teks manapun, dan itu berhasil. Bayu mundur. Napasnya tersengal-sengal, kakinya lemas. Ia bersandar di dinding, merosot duduk di lantai. Tanaka membuka matanya lebar-lebar. Ia menoleh ke arah Bayu. Kali ini, ia bisa menggerakkan lehernya dengan lancar. Air! Bisiknya serak. Haruka segera menuangkan air dan membantunya minum dengan sedotan. Ayah menakutiku. Isak Haruka. Siapa pemuda itu? Tanya Tanaka, menunjuk Bayu yang kelelahan. Dia Bayu. Ayah. Dia yang menyelamatkan ayah barusan. Jawab Haruka. Tanaka menatap Bayu lekat-lekat. Rasanya seperti ada api yang menjalar di punggungku. Panas, tapi enak. Kakiku. Aku bisa merasakan jari kakiku lagi. Pengakuan itu membuat posisi Bayu tak terbantahkan. Bahkan Dr. Sato tidak bisa menyangkal bahwa ada kemajuan pesat. Namun, ego Sato terlalu besar. Saat keluar ruangan, ia berbisik pada asistennya. Cari tahu segala hal tentang imigran ini. Visanya, masa lalunya, keluarganya. Kita cari celah hukum untuk mendeportasinya sebelum dia menyelesaikan terapi ini. Sementara itu, berita tentang insiden di kamar VVIP bocor ke media. Seorang perawat diam-diam memotret saat Bayu melakukan terapi dan mengunggahnya ke media sosial. Judulnya, TKI Ajaib Melawan Sains Modern, Taipan Tanaka Mulai Pulih. Video dan foto itu viral dalam hitungan jam. Netizen Jepang terbelah. Ada yang memuji, ada yang skeptis, ada yang rasis. Hebat, pengobatan timur memang misterius. Jangan bodoh, itu pasti kebetulan. Dokter asli yang bekerja keras, dia yang dapat nama. Usir dia. Dia membahayakan pasien dengan cara primitif. Namun di Indonesia, berita itu disambut dengan euforia nasionalisme. Bayu menjadi trending topik. Orang-orang mulai mencari tahu siapa dia. Di desanya, ibunya menangis haru melihat foto anaknya di televisi, meski ia tidak mengerti bahasa beritanya. Hari ketiga terapi. Kondisi Tanaka membaik secara motorik, tapi masalah baru muncul. Kulitnya mulai mengeluarkan bercak-bercak merah mengerikan dan ia mengalami diare parah. Baunya sangat busuk, membuat para perawat enggan masuk kamar. Ini keracunan, tuduh Sato langsung. Ramuan herbalmu meracuni darahnya. Lihat, ginjalnya pasti rusak. Bayu, yang sedang membersihkan muntahan Tanaka,
karena perawat lain jijik, menjelaskan dengan sabar. Ini proses detoksifikasi, dokter. Racun yang mengendap bertahun-tahun sedang keluar. Ini tanda baik. Tanda baik apanya? Pasien dehidrasi. Bentak Sato. Bayu tidak membantah soal dehidrasi. Berikan infus elektrolit. Itu tugas Anda. Tugas saya mengeluarkan racunnya. Kita kerjasama. Atau Anda mau Tuan Tanaka mati karena racun itu tetap di dalam. Kata-kata, kerjasama, dari seorang cleaning service membuat telinga Sato panas. Tapi Haruka menyetujui. Lakukan infus, Dokter Sato. Dan Bayu, lanjutkan terapimu. Selama 2 hari berikutnya, Bayu hampir tidak tidur. Ia terus memantau kondisi Tanaka, memijat, memberikan ramuan, dan bahkan menyuapi Tanaka. Kedekatan emosional mulai terbangun antara Tanaka dan Bayu. Kenapa kau melakukan ini, nak? Tanya Tanaka di suatu malam sunyi. Demi jet pribadi itu. Bayu tersenyum tipis sambil memijat tangan Tanaka. Jujur, Tuan, jet itu terdengar gila. Saya bahkan tidak bisa bayar pajak untuk memilikinya. Saya melakukan ini karena saya ingat kakek saya. Dia meninggal karena sakit dan kami tidak punya biaya. Saya tidak mau melihat Nona Haruka merasakan kehilangan yang sama. Padahal uang kalian banyak tapi tidak bisa membeli kesehatan. Tanaka terdiam. Selama ini ia dikelilingi orang-orang yang hanya menginginkan uangnya. Ketulusan Bayu terasa asing namun menyejukkan. Di saat terapi mulai menunjukkan hasil positif yang stabil, serangan balik dari Dokter Sato datang. Bukan serangan medis, tapi birokrasi. Pihak imigrasi datang ke rumah sakit didampingi pengacara rumah sakit. Saudara Bayu, kata petugas imigrasi dingin. Visa Anda adalah visa pekerja tidak terampil, unskilled labor, Tokutegino untuk building cleaning. Anda tertangkap basah melakukan praktik medis tanpa izin dan menyalahi peruntukan visa. Anda harus ikut kami sekarang untuk proses deportasi. Bayu terkejut. Tapi saya sedang merawat pasien kritis. Hukum adalah hukum. Anda melanggar undang-undang keimigrasian dan undang-undang kedokteran. Tegas petugas itu. Mereka mengeluarkan borgol. Haruka yang baru datang dari kantor berteriak. Apa-apaan ini? Siapa yang memanggil imigrasi? Dokter Sato muncul dengan senyum kemenangan terselubung. Ini prosedur standar, Nona Haruka. Rumah sakit wajib melaporkan pelanggaran hukum. Kita tidak bisa membiarkan kriminal merawat Tuan Tanaka. Haruka berusaha menghalangi, tapi petugas imigrasi bersikeras. Bayu diborgol. Ia menatap Haruka. Nona, tolong pastikan kakinya tetap hangat. Jangan biarkan dia minum air dingin. Janji. Bahkan saat ditangkap, Bayu masih memikirkan pasiennya. Hati Haruka hancur. Bayu digiring keluar rumah sakit, disorot oleh puluhan kamera wartawan yang sudah menunggu. Berita utama berubah. Penyembuh ajaib ditangkap imigrasi. Penipuan atau pahlawan. Di dalam mobil polisi, Bayu menunduk lesu. Mimpinya hancur. Jet mewah, kesembuhan Tanaka, semuanya sirna. Ia akan dipulangkan sebagai kriminal. Sepeninggal Bayu, kondisi Kenjiro Tanaka memburuk drastis dalam hitungan jam. Tanpa pijatan rutin dan ramuan Bayu, serta stres karena melihat Bayu ditangkap, Tanaka melihatnya dari TV di kamar, tubuhnya kembali kaku. Rasa sakit yang luar biasa menyerangnya kembali. Panggil, Bayu. Rintih Tanaka. Kami sudah memberikan obat pereda nyeri dosis tinggi, Tuan, kata Sato. Lupakan penipu itu. Dia sudah dipenjara. Keluar, teriak Tanaka dengan sisa tenaganya, melempar gelas air ke arah Sato. Kalian membuatku sakit lagi. Bawa Bayu kembali. Atau aku akan menutup rumah sakit ini besok. Ancaman Tanaka bukan main-main. Dia adalah donatur utama dan pemilik saham terbesar grup rumah sakit itu. Direksi rumah sakit panik. Haruka segera menelepon pengacara terbaik keluarga Tanaka. Keluarkan Bayu sekarang juga. Urus visanya, bayar dendanya. Suap siapa saja yang perlu disuap.
Aku mau dia di sini dalam 1 jam. Perintah Haruka pada tim hukumnya. Sementara itu di kantor imigrasi, Bayu sedang diinterogasi. Tiba-tiba, kepala kantor imigrasi masuk dengan wajah pucat setelah menerima telepon dari Menteri Kehakiman, Koneksi Tanaka. Sikap mereka berubah 180 derajat. Borgol Bayu dilepas. Ia diberi kopi dan makanan enak. Maaf atas kesalahpahaman ini, Tuan Bayu. Visa Anda sedang diproses menjadi visa aktivitas khusus atas sponsor keluarga Tanaka. Anda bebas, kata petugas itu terbata-bata. Bayu tidak peduli dengan basa-basi itu. Antar saya kembali ke rumah sakit. Pasien saya butuh saya. Bayu kembali ke rumah sakit bukan lewat pintu belakang, tapi dijemput limosin Haruka di lobi utama. Wartawan kembali mengerumuni. Tapi kali ini pengawal Tanaka membuka jalan. Saat Bayu masuk ke kamar VVIP, Tanaka sudah hampir pingsan menahan sakit. Maaf saya terlambat, Tuan, kata Bayu. Langsung melempar jaketnya dan mulai memijat. Hanya dalam 30 menit. Napas Tanaka kembali teratur. Rasa sakitnya mereda. Wajahnya kembali berwarna. Dokter Sato melihat itu dari sudut ruangan. Kali ini ia benar-benar merasa kerdil. Ia sadar, ilmunya tidak bisa menjelaskan fenomena ini. Bayu menoleh ke arah kamera CCTV yang menyiarkan kondisi kamar itu ke ruang rapat direksi. Ia tahu banyak mata sedang melihatnya. Sobat pembaca, tegang sekali bukan perjalanan Bayu? Seorang TKI yang diremehkan kini menjadi satu-satunya harapan miliarder Jepang. Sebelum kita melihat apakah Bayu benar-benar bisa membuat Tanaka berjalan dan mendapatkan jet mewahnya, saya ingin mengajak kalian untuk mendukung kisah inspiratif seperti ini. Jika kalian merasa semangat Bayu mewakili perjuangan kita semua, tekan tombol like sekarang juga. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah seru lainnya yang mengaduk emosi. Dan tulis di kolom komentar, "Semangat Bayu!" sebagai dukungan virtual kalian. 1 like dari kalian adalah energi bagi kami untuk terus berkarya. Yuk! Diklik dulu. Sudah? Terima kasih. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Bayu menghadapi tantangan terakhir yang paling berat. Hari ke-6. Sesuai janji sayembara, batas waktunya tinggal 1 hari lagi. Tanaka sudah bisa duduk sendiri dan menggerakkan kakinya di tempat tidur. Tapi dia belum berdiri, apalagi berjalan. Otot-ototnya yang sudah lama atrofi, menyusut, butuh waktu untuk kuat kembali. Bayu tahu waktunya sempit. Ia harus melakukan prosedur berisiko tinggi, terapi kejut listrik alami. Bukan dengan mesin, tapi dengan memacu adrenalin pasien secara ekstrim dipadukan dengan akupresur. Tuan Tanaka, besok adalah batas waktunya. Untuk bisa berjalan, Anda harus melawan rasa takut jatuh, kata Bayu. Apa rencanamu? Tanya Tanaka. Besok pagi, kita akan ke taman rumah sakit. Anda tidak akan memakai kursi roda. Anda akan dipapah, lalu dilepas. Itu gila. Kalau aku jatuh, tulangku bisa patah semua, protes Tanaka. Kalau Anda tidak berani, lupakan jet itu, lupakan kesembuhan. Anda akan duduk di kursi roda selamanya. Pilihan ada di tangan Anda, tantang Bayu tegas. Haruka menutup mulutnya kaget mendengar keberanian Bayu menantang ayahnya. Tanaka menatap mata pemuda itu. Ia melihat tekad baja. Tanaka tertawa renyah. Kau punya nyali, nak. Baik, kita lakukan. Malam sebelum hari penentuan, Dokter Sato yang sudah gelap mata melakukan tindakan nekat. Ia menyelinap ke ruang penyimpanan obat herbal Bayu. Ia menukar salah satu botol minyak pijat dengan cairan kimia yang menyebabkan iritasi kulit parah dan rasa panas terbakar, capsaicin konsentrat tinggi. Rasakan ini. Besok saat kau memijatnya, Tanaka akan menjerit kesakitan dan kau akan dituduh menyiksanya. Gumam Sato jahat. Pagi harinya, Bayu bersiap. Ia mengambil botol minyak itu. Namun, insting tabibnya tajam. Saat membuka tutup botol, ia mencium aroma yang sedikit berbeda. Tidak ada bau tanah khas akar-akaran, melainkan bau pedas yang menyengat. Bayu meneteskan sedikit di punggung tangannya sendiri.
Ras, kulitnya langsung merah dan melepuh. Gila! Desis Bayu. Ini racun. Ia tahu siapa pelakunya. Tapi ia tidak punya waktu untuk melapor atau mencari bukti. Ia harus mencari pengganti minyak itu segera. Tapi stoknya habis. Bayu berlari ke dapur rumah sakit. Ia mencari bahan seadanya. Minyak zaitun, bawang putih, dan garam kasar. Ia meracik minyak darurat. Tidak sekuat ramuan aslinya, tapi cukup untuk melumasi. Saat terapi dimulai di kamar sebelum ke taman, Sato menunggu teriakan Tanaka. Tapi yang terjadi adalah keheningan yang damai. Sato bingung. Kenapa dia tidak teriak? Batinnya. Bayu melirik Sato sekilas sambil mengangkat botol minyak yang asli, yang sudah ia amankan sebelumnya di saku celana. Ternyata botol yang ditukar Sato adalah botol cadangan di meja. Bayu sengaja menjebak siapa yang berniat jahat. Sato pucat pasi. Ia tahu ia gagal lagi. Musim dingin di Tokyo. Taman rumah sakit tertutup salju tipis. Udara sangat dingin, tapi matahari bersinar cerah. Ratusan wartawan sudah berkumpul di balik pagar pembatas. Staf rumah sakit menonton dari jendela. Ini adalah momen pembuktian. Tanaka dipapah oleh Bayu di kanan dan Haruka di kiri. Kakinya gemetar hebat saat menyentuh tanah. Dingin. Keluh Tanaka. Rasakan dingin itu, Tuan. Itu artinya saraf Anda bekerja. Bisik Bayu. Ayo, satu langkah. Tanaka mencoba melangkah. Berat. Lututnya goyah. Ia hampir ambruk. Penonton menahan napas. Aku tidak bisa. Desah Tanaka putus asa. Ingat janji Anda. Ingat perusahaan Anda. Ingat Nona Haruka. Teriak Bayu di telinganya. Bukan dengan lembut, tapi dengan bentakan penyemangat. Lawan rasa manjamu. Kau adalah Kenjiro Tanaka. Kau menaklukkan dunia bisnis. Masa kalah sama kaki sendiri? Harga diri Tanaka tersengat. Ia menggeram marah. Ia menyalurkan kemarahannya ke kakinya. Ia memaksa otot paha depannya berkontraksi. Satu langkah seret. Dua langkah. Bayu perlahan melepaskan pegangannya. Haruka, lepaskan. Perintah Bayu. Tapi, lepaskan. Haruka melepas tangannya. Tanaka berdiri sendiri. Terhuyung-huyung seperti bayi. Angin musim dingin menerpa wajahnya. Ia tidak jatuh. 3 langkah. 4 langkah. Tanaka tertawa. Tawa yang bercampur tangis. Aku berdiri. Aku berjalan. Teriakannya memecah keheningan. Suara tepuk tangan meledak dari arah wartawan dan staf rumah sakit. Haruka menangis menutup mulutnya. Bayu berdiri di belakang. Tersenyum lebar meski air mata juga menggenang di sudut matanya. Ia berhasil. Sore harinya, pesta kecil diadakan di kamar VVIP. Tanaka sudah kembali beristirahat. Tapi wajahnya berseri-seri. Pengacara Tanaka datang membawa dokumen tebal dan kunci simbolis sebuah pesawat jet. Sesuai janji saya, Bayu. Ini adalah sertifikat kepemilikan Gulfstream G650R, hangar di Bandara Haneda, dan cek senilai 100 juta yen, kata Tanaka. Semuanya milikmu. Semua orang di ruangan itu menatap Bayu iri. Dr. Sato sudah menghilang. Kabarnya ia mengajukan pengunduran diri sebelum dipecat karena rekaman CCTV sabotase botol itu ditemukan oleh keamanan. Bayu menerima dokumen itu. Tangannya gemetar. Ini kekayaan yang tak terbayangkan. 7 turunan tidak akan habis. Tapi Bayu teringat wajah teman-temannya sesama TKI yang masih berjuang. Ia teringat desanya yang kekurangan fasilitas kesehatan. Tuan Tanaka, kata Bayu pelan. Apakah saya boleh melakukan apa saja dengan hadiah ini? Tentu saja. Itu milikmu mutlak. Kalau begitu, Bayu meletakkan kembali kunci jet itu di meja. Saya kembalikan jet ini. Hening. Haruka terkejut. Kau gila. Itu harganya triliunan. Saya tidak bisa parkir pesawat di halaman rumah saya di Jawa. Nona, canda Bayu, membuat suasana cair. Biaya perawatannya saja bisa bikin saya bangkrut. Wajah Bayu berubah serius.
Saya ambil uang tunainya untuk keluarga saya dan modal usaha. Tapi untuk pesawatnya, saya minta Tuan Tanaka menjualnya. Uang hasil penjualannya, tolong gunakan untuk membangun asrama yang layak bagi TKI di Jepang dan sebuah rumah sakit gratis di kampung halaman saya, atas nama Tuan Tanaka. Tanaka tertegun. Ia belum pernah bertemu orang seperti ini. Orang yang menolak kemewahan demi orang lain. Mata tua Tanaka berkaca-kaca. Kau menampar wajahku dengan kebaikanmu. Nak, kata Tanaka parau. Baik, aku setuju. Tapi rumah sakit itu akan diberi nama RS Bayu Medica. Dan kau akan menjadi direkturnya. Berita tentang keputusan Bayu menolak jet demi amal menjadi lebih viral daripada penyembuhannya. Ia dijuluki malaikat dari Jawa, Jawa no Tenshi. Bulan-bulan berlalu. Bayu memutuskan untuk pulang ke Indonesia setelah masa kontraknya habis, meski Tanaka menawarinya tinggal permanen. Bayu rindu ibunya. Ia rindu tanah airnya. Di Bandara Soekarno-Hatta, Bayu tidak disambut sebagai TKI biasa. Ia disambut seperti pahlawan Olimpiade. Ibunya memeluknya erat, menangis bangga. Rumah sakit di desanya sedang dibangun dengan dana dari Tanaka. Bayu tidak membawa pulang pesawat jet. Ia hanya membawa pulang koper berisi baju kotor, uang tabungan, dan sebuah kehormatan yang tak ternilai harganya. Ia membuktikan bahwa ketulusan dan ilmu warisan leluhur, jika dilakukan dengan hati, bisa menundukkan arogansi dunia modern. Dan di Jepang, di sebuah ruang direksi mewah, Kenjiro Tanaka berdiri tegak menatap jendela. Ia sudah bisa berjalan lancar. Di mejanya, ada foto dirinya bersama Bayu. Di bawahnya tertulis, kepada guru kehidupanku, sang petugas kebersihan. Namun, kepulangan Bayu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah awal dari badai baru yang akan menguji apakah keajaiban di Tokyo itu benar-benar bisa bertahan di tanah air yang penuh intrik. Hari-hari pertama di kampung halaman terasa seperti mimpi bagi Bayu. Rumah ibunya yang dulu sederhana kini selalu penuh sesak oleh tetangga dan orang-orang asing yang datang dari luar kota. Mereka semua ingin bertemu si tangan ajaib. Setiap pagi, halaman rumahnya dipenuhi antrean orang sakit. Mulai dari yang sakit gigi, patah tulang, hingga kanker stadium akhir. Semuanya menaruh harapan pada Bayu. Bayu merasa kewalahan. Ia bukanlah Tuhan. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mengerti teknik pijat saraf tertentu dan ramuan herbal, bukan menyembuhkan segala penyakit. Namun, keputusasaan membuat orang-orang itu tidak mau mendengar. Mereka memaksa. Bahkan ada yang marah jika Bayu menolak mengobati karena penyakitnya di luar kemampuannya. Kamu sudah kaya, sombong ya sekarang tidak mau tolong orang miskin. Cibir seorang warga yang datang jauh-jauh. Tanaka juga mengundang Pak Handoko dari Nusantara Pharma untuk makan malam bisnis. Di ruangan privat Hotel Bintang 5, Tanaka melemparkan berkas tebal ke hadapan Handoko. Berkas itu berisi bukti penggelapan pajak Nusantara Pharma dan penyuapan pejabat BPOM yang dikumpulkan oleh intelijen bisnis Tanaka. Tuan Handoko, kata Tanaka santai sambil memotong steak. Kau punya dua pilihan. Pertama, kau cabut semua tuntutanmu pada Bayu, terbitkan izin edar untuk herbalnya, dan donasikan 100 miliar untuk pembangunan rumah sakitnya sebagai permintaan maaf. Atau kedua, berkas ini sampai ke kejaksaan dan saham perusahaanmu hancur besok pagi. Handoko berkeringat dingin. Tangannya gemetar memegang garpu. Ia sadar ia sedang melawan raksasa yang levelnya jauh di atasnya. Saya pilih opsi pertama, Tuan Tanaka. Malam itu juga, semua masalah hukum Bayu lenyap. Izin pembangunan RS Bayu Medica keluar dengan stempel prioritas. Warga desa yang tadinya mencibir, kini kembali memuji, bahkan lebih segan karena melihat siapa yang membackup Bayu. Namun, ujian belum berakhir. 3 bulan setelah kedatangan Tanaka, saat pembangunan rumah sakit mencapai 80%, sebuah wabah aneh menyerang desa tetangga. Puluhan anak mengalami demam tinggi, kejang, dan kulit melepuh. Dokter-dokter dari kota menyerah, mendiagnosisnya sebagai virus langka yang belum ada obatnya. Bayu merasa terpanggil.
Ia mendatangi desa itu bersama Haruka, yang memutuskan tinggal di Indonesia untuk mengawasi proyek. Bayu memeriksa anak-anak itu. Ia mencium bau yang familiar. Bau logam berat. Ini bukan virus, kata Bayu yakin. Ini keracunan merkuri dan limbah kimia. Ia menelusuri hulu sungai desa. Di sana, tersembunyi di balik hutan, sebuah pabrik pengolahan limbah ilegal beroperasi diam-diam. Pabrik itu membuang limbahnya langsung ke sungai tempat warga mengambil air. Bayu tahu ia tidak bisa melawan pabrik itu sendirian. Ia butuh bukti ilmiah. Disinilah peran Haruka dan teknologi Jepang bermain. Haruka mendatangkan tim peneliti dari Universitas di Tokyo. Mereka mengambil sampel air dan darah warga. Hasilnya keluar dalam hitungan jam. Positif keracunan logam berat tingkat akut. Terjadi situasi kritis. Anak-anak yang keracunan butuh penawar racun, chelating agent, yang mahal dan langka, sementara tubuh mereka sudah sangat lemah. Obat kimia keras justru bisa membunuh mereka. Bayu memutar otak. Ia teringat resep kuno kakeknya untuk menetralisir racun logam menggunakan kombinasi air kelapa hijau, akar alang-alang, dan teknik pijat limfatik untuk mempercepat pembuangan racun lewat keringat. Haruka, aku butuh bantuanmu, kata Bayu. Aku butuh ratusan kelapa hijau dan tenaga relawan untuk memijat. Aku tidak bisa memegang semua anak sendirian. Haruka menggerakkan staf kontraktor proyek rumah sakit, para tukang bangunan, insinyur Jepang, dan warga desa bersatu. Bayu memberikan pelatihan kilat, crash course, teknik pijat sederhana kepada mereka. Pemandangan itu sangat mengharukan. Di balai desa, berjejer tikar-tikar. Orang Jepang dan orang Indonesia, bahu-membahu memijat anak-anak yang sakit, meminumkan ramuan Bayu. Tanaka sendiri ikut turun tangan, mengelap keringat anak-anak itu. Selama 3 hari 3 malam perjuangan itu berlangsung. Perlahan tapi pasti, racun keluar dari tubuh anak-anak itu berupa keringat hitam berbau busuk. Demam mereka turun. Mereka selamat. Keberhasilan ini membungkam semua keraguan. Bayu membuktikan bahwa metode tradisionalnya, jika dipadukan dengan diagnosis modern dan gotong royong, bisa mengatasi krisis yang gagal ditangani medis konvensional. 1 tahun kemudian, rumah sakit, Bayu Medica, Tanaka Wing, akhirnya diresmikan. Bangunannya megah, memadukan arsitektur joglo Jawa dan minimalis Jepang. Fasilitasnya kelas dunia, namun biayanya gratis untuk warga miskin, disubsidi abadi oleh yayasan yang dibentuk Tanaka dan Bayu dari keuntungan penjualan produk herbal, yang akhirnya diproduksi sendiri dengan harga murah. Di acara peresmian, Bayu berdiri di podium. Ia bukan lagi tukang pel yang minder. Ia adalah seorang direktur rumah sakit, seorang penyembuh yang dihormati. Di barisan depan, duduk ibunya yang tersenyum bahagia, didampingi Kenjiro Tanaka dan Haruka. Dulu, kata Bayu dalam pidatonya, matanya berkaca-kaca menatap Tanaka. Saya dijanjikan sebuah jet mewah untuk sebuah kesembuhan. Saya menolaknya. Banyak yang bilang saya bodoh. Tapi hari ini, melihat senyum anak-anak yang sehat, melihat ibu-ibu yang bisa berobat tanpa takut biaya, saya sadar, jet mewah bisa rusak, bisa berkarat. Tapi kebahagiaan ini adalah sayap yang akan menerbangkan jiwa saya lebih tinggi dari pesawat manapun. Tepuk tangan gemuruh membahana. Haruka menatap Bayu dengan tatapan yang lebih dari sekadar kagum. Tatapan cinta yang tumbuh perlahan di tengah badai perjuangan mereka. Setelah acara, Tanaka mengajak Bayu melihat sesuatu di halaman belakang rumah sakit. Di sana, terparkir sebuah ambulans udara, helikopter medis, canggih. Kau menolak jet pribadiku untuk jalan-jalan, kata Tanaka sambil tersenyum licik. Tapi kau tidak bisa menolak ini. Ini untuk menjemput pasien di pelosok yang tidak terjangkau mobil. Terimalah. Nak, ini bukan untukmu. Ini untuk mereka. Bayu tertawa. Kali ini ia tidak menolak. Ia menjabat tangan Tanaka erat-erat. Persahabatan antara mantan majikan dan pelayan, antara Jepang dan Indonesia, terikat kuat dalam misi kemanusiaan. Di langit sore yang jingga, helikopter itu mengudara untuk misi pertamanya,
Membawa harapan bagi mereka yang hampir putus asa, dipimpin oleh Bayu, sang penyembuh dari lorong rumah sakit yang kini telah menjadi legenda hidup. Pesan terakhir. Luar biasa. Perjalanan panjang Bayu dari seorang cleaning service yang dihina hingga menjadi pahlawan dua negara akhirnya tuntas. Ini bukti bahwa rezeki itu bukan cuma soal uang, tapi seberapa besar manfaat kita buat orang lain. Terima kasih sudah setia mendengarkan membaca sampai bab 25. Kalau cerita ini bikin hati kalian hangat, tolong banget tekan tombol like-nya ya. Dan tulis di komentar, Indonesia-Jepang bersatu. Biar kita makin semangat bikin cerita epik lainnya. Jangan lupa share ke grup keluarga kalian. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.